Oke, selamat eh, sore teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang kita akan menjelaskan tentang tradisi cybernetik. Jadi, tradisi cybernetik itu dia menekankan pada aspek eh, sistem, tradisi sistem yang kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Teori teori-teori dalam tradisi cybernetik sebenarnya menjelaskan pada proses fisik, biologi, sosial, dan perilaku bekerja. Dalam cybernetika, komunikasi dipahami sebagai sistem bagian-bagian atau variabel yang menekankan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk serta mengontrol karakter seluruh sistem layaknya organisme, serta menerima keseimbangan dan perubahan. Maksudnya adalah komunikasi ini dia berpengaruh dalam berjalannya suatu sistem. Jadi saya jelaskan di sini. Nah, paham ya, terlihat ya teman-teman. Di sini ini saya sudah bisa, kalau ini dikatakan sebagai oke, dalam sistem dia harus ada lokasi pembatasnya. Nah, ini adalah bagian yang tadi disebut sebagai subsistem yang ada di dalam suatu sistem yang ada, di mana dengan komunikasi dia akan saling mempengaruhi. Nah, ini. Nah, ini adalah suatu sistem. Jadi saya misalkan dia akan saling mempengaruhi antara satu subsistem ke subsistem lainnya. Jadi ini dia akan bisa mempengaruhi ke sini, tapi dia juga akan dipengaruhi oleh ini, dia akan saling di sini, dia akan juga dipengaruhi ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemampuan yang dimaksud dengan saling sistem di sini itu yang disebut sebagai sistem mekanis atau sistem cybernetika. Nah, tradisi cybernetik ini, apa Mas Doni, ini bisa terjadi di dalam masyarakat kita? Bisa. Jadi ketika komunikasi ini diperlakukan secara formal, maka dia akan terjadilah yang dimaksud dengan komunikasi secara cybernetik. Begitu. Nah, ide sistem membentuk inti pemikiran cybernetika. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi, yang bersama-sama membentuk sesuatu yang lebih dari sekedar bagian-bagian. Contohnya adalah kompleksitas keluarga yang telah kita uh, yang kita telah bahas. Misalkan, saya lupa saya sudah pernah bahas ini belum ya. Jadi saya ambil contoh keluarga. Keluarga adalah salah satu sistem yang paling kecil dari sistem masyarakat. Nah, di dalam keluarga dia bisa menjadi sangat kompleks. Nah, sistem yang terjadi di dalam keluarga yang sangat kompleks itu dia bisa
membentuk suatu mekanisme cara kita berkomunikasi di dalam keluarga kita atau dalam suatu keluarga. Kompleksitas keluarga yang telah yang ada itu disebut sebagai salah satu wujud dari sistem komunikasi. Bagian apa dari sebuah sistem selalu dipaksa oleh ketergantungan bagian-bagian lainnya dan membentuk ketergantungan. Nah, ketergantungan inilah yang mengatur operasional dari sistem itu sendiri. Namun, sistem tidak akan bertahan lama tanpa mendatangkan asupan-asupan baru atau yang disebut sebagai input. Jadi, sistem ini dia tidak akan bisa bekerja tanpa ada yang disebut sebagai input. Oleh karena itu, sebuah sistem mendapatkan input dari lingkungan, memproses dan menciptakan timbal balik berupa hasil kepada lingkungan. Input dan output terkadang berupa materi-materi saja atau dia bisa berupa energi atau informasi. Nah, karena dia saling ketergantungan, jadi kalau tadi saya katakan dia tidak satu elemen ini, misal yang di sini ini dia tidak akan bisa ngasih informasi ke sini kalau dia tidak diberikan dari sini dulu, walaupun dia bisa ke sini langsung, tapi di sini dia perlu mendapatkan informasi dari sini. Jadi dia tidak bisa langsung ke sini. Dia harus ke sini dulu, dia baru ke sini. Nah, input berupa informasi untuk bisa disampaikan itulah yang membuat dipahami bahwa tradisi ini adalah tradisi yang di dalamnya sangat ketergantungan satu sama lain. Dengan kata lain, monitor sistem mengatur dan mengontrol keluaran mereka sebagai hasil stabil untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya adalah membuat penetapan hal yang ingin dicapai setelah disampaikan suatu informasi tersebut itu adalah hasil akhir atau output atau keluaran atau proses yang ingin dicapai atau ya mungkin bisa dikatakan tujuan. Cuman tujuan sama keluaran itu dua hal yang berbeda, karena tujuan itu dia biasanya dia bersifat kata kerja dan keluaran itu dia bersifat kata benda. Nah, pencapaian yang stabil serta mencapai tujuan di sini ini adalah sesuatu hal yang harus dicapai ketika proses praktik dari tradisi cybernetik. Jadi saya ambil contoh misal termostat dan alat pemanas merupakan contoh sederhana sistem dalam pesawat, di mana pesawat terbang merupakan contoh sistem yang sangat rumit yang mampu menjaga kontrol melalui sistem interaksi yang sangat rumit di antara bagian-bagian dalam mengantarkan muatan dan penumpang ke tempat yang dituju. Sistem tersebut harus beradaptasi dan mampu berubah karena sistem ada dalam lingkungan yang dinamis. Jadi begini, suatu sistem dia harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena setiap situasi dan kondisi dia sangat tidak bisa diprediksi. Dia bisa berubah sangat cepat. Oleh karena itu, sistem harus bisa menyesuaikan. Tetapi di dalam sistem ada banyak hal kerumitan yang harus dipahami. Nah, kenapa? Karena operasionalnya tidak sama. Prakteknya dia tidak sama. Walaupun dia mengalami penyesuaian, tapi tidak bisa semuanya bisa tiba-tiba melakukan penyesuaian. Dia akan membutuhkan sekian waktu untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap lingkungan yang ada, sama seperti pesawat terbang.
tujuan akhirnya adalah dia bisa mengantarkan penumpang dengan selamat, tetapi dia harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sama dengan sistem komunikasi yang ada. Saya ambil contoh misal suatu organisasi adalah salah satu wujud dari praktek em, tradisi cybernetik. dalam eh, dalam organisasi dia bisa melihat komunikasi secara formal, secara sistemik. Dia tidak bisa ketemu ini kalau belum ketemu sama ini. Dia ada birokrasi, ada prosedural yang harus dilalui. Itu yang disebut sebagai komunikasi secara sistemik. Nah, kerumitan itu dia harus dihadapi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk apa? Untuk bisa menjaga kontrol, menjaga kualitas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemampuan untuk memahami sistem yang rumit ini itu disebut sebagai hak atau ciri khas dari masing-masing sistem, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada contoh di slide nomor 7, di mana sumbernya dia bisa informasi, dia bisa informasi tersebut dia bisa berupa pengalaman, kepribadian, kebudayaan, dan seterusnya. Dia ada perumusan, ada pesan, ada media, ada pesan lagi, ada pesan diterima, diberi makna, dan kemudian dia diwujudkan dalam wujud tindakan, pengalaman, kepribadian, dan seterusnya. Nah, berikutnya apa ciri-ciri dari cybernetik atau sistem? Yaitu ada 7. Yang pertama adalah keseluruhan. Semua sistem harus bekerja secara kolektif atau wholeness, dan ada saling ketergantungan. Yang kedua, ada hierarki. Satu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi ada suprasistem dan ada subsistem. Saya ambil contoh. Ini adalah suprasistem. Nanti di dalam sini, di dalam titik-titik ini, nah, saya dekatkan, di dalam titik ini dia bisa ada sistem-sistem baru. Ini yang disebut sebagai subsistem. Nah, ini yang kemudian yang disebut sebagai suprasistem. Nah, self-regulation dan control. Sistem diatur dengan kontrol untuk mencapai tujuan. Teman-teman sudah paham? Adanya interchange with environment. Jadi, sistem menerima input dari lingkungan dan memberikan output bagi lingkungan. Jadi, ada input dan harus ada hasil akhir. Berikutnya, adanya balance atau keseimbangan merujuk pada homostatis. Adanya apa ya istilahnya ya, homostatis. Homostatis itu semacam dipahami sebagai homostatis adalah mekanisme yang dipertahankan oleh tubuh untuk mempertahankan kondisi konstan agar dia bersifat normal. Jadi dia harus bisa stabil di dalamnya, kira-kira seperti itu. Adanya self maintenance berarti sistem harus bisa membuat penyesuaian untuk tetap berada pada tracknya. Lalu ada perubahan dan adaptabilitas. Adanya perubahan dan adaptabilitas. Jadi perubahan sistem dengan istilah teknik
disebut sebagai morphogenesis. Sistem harus berubah mengikuti dinamika lingkungan. Namun di sisi lain, sistem juga harus bisa tetap menjaga keseimbangannya. Berikutnya, AUV finality, artinya pencapaian tujuan sistem dari berbagai cara dari starting point yang berbeda. Sistem harus mampu beradaptasi dengan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan sistem, atau sistem harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda agar tujuannya tercapai. Nah, lalu ada banyak sekali ragam tradisi cybernetik. Dari bentuknya, paling mendasar pendekatan ini menggambarkan sistem-sistem sebagai suatu bentuk nyata yang dapat dianalisis dan diobservasi dari luar. Dengan kata lain, komunikator dapat melihat bagian-bagian dari sistem dan bagaimana semua berinteraksi. Komunikator juga dapat mengobservasi dan dengan objektif mengukur kekuatan di antara semua bagian dari sistem dan mendeteksi input dan output pada sistem. Itu yang disebut sebagai sistem dasar. Berikutnya ada lagi yang disebut sebagai cybernetika. Cybernetika dalam kesan sempit dipopulerkan oleh Norbert Wiener. Sebagai wilayah kajian, cybernetika merupakan cabang dari teori sistem yang memfokuskan diri pada hubungan timbal balik dan proses kontrol. Dengan menekankan pada kekuatan-kekuatan tidak terbatas, cybernetika menantang pendekatan linier yang menyatakan bahwa satu hal dapat menyebabkan hal lainnya. Sebagai gantinya, konsep ini mengarahkan pada pernyataan tentang bagaimana sesuatu saling mempengaruhi satu sama lain yang tak berujung. Itu inti dari ragam tradisi cybernetika. Adanya hubungan yang tak berujung. Bagaimana sistem mempertahankan kontrol, bagaimana sistem mendapatkan keseimbangan, serta bagaimana sistem melakukan putaran balik agar dapat mempertahankan keseimbangan dan membuat perubahan. Jadi itu yang ragam kedua. Lalu ragam ketiga adalah GST atau General System Theory, yang awalnya diformulasikan oleh ahli biologi Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy menggunakan GST sebagai pendekatan pengetahuan yang luas dan multidisipliner. Tradisi ini menggunakan prinsip-prinsip sistem yang menunjukkan bagaimana benda-benda dalam banyak kajian yang berbeda serupa satu sama lainnya membentuk kosakata umum bagi komunikasi dalam banyak kajian. Lebih daripada itu, GST menyadarkan sistem universal pada semua bentuk yang berkaitan dalam kejamakan di antara sistem yang tampaknya beragam, seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan biologis, dan pergerakan sosial. Nah, maksud dari ragam tradisi GST ini, dia menekankan pada banyaknya ilmu yang digunakan untuk operasional suatu sistem. Jadi bagaimana suatu sistem itu bisa bekerja dipengaruhi oleh banyak sistem yang dia berpengaruh terhadap sistem tersebut. Jadi misal kita membicarakan sistem keluarga,
yang paling sederhana. GST melihat sistem keluarga ini dia dipengaruhi dari aspek multidisipliner, maka aspek sosialnya masuk, aspek ekonominya masuk, aspek pendidikannya masuk, itu yang kemudian akan mempengaruhi sistem operasional secara multidisipliner. Begitu teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Tradisi Cybernetika tingkat 2. Dalam dekade ini, beberapa pakar teori telah menolak ide yang menjelaskan bahwa sistem dapat diobservasi secara objektif. Cybernetika tingkat 2 dikembangkan oleh perspektif alternatif dan merupakan variasi terakhir dalam cybernetika yang akan kita bahas. Cybernetika tingkat kedua meyakini bahwa para peneliti tidak pernah dapat melihat bagaimana sistem bekerja di luar dari sistem itu sendiri, karena peneliti selalu diikat secara cybernetika dengan sistem yang diobservasi. Dan berdasarkan perspektif ini, kapanpun komunikator melakukan observasi sistem, Anda mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Sehingga cabang ini sangat erat dikaitkan dengan pendapat Heinz von Forester yang juga dikenal sebagai ahli cybernetika, yang menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan hasil hubungan timbal balik yang mengetahui dan yang diketahui. Apa yang kita observasi dalam suatu sistem ditentukan secara terpisah oleh kategori-kategori dan metode-metode yang pada gilirannya dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Jadi ketika kita menganalisis cybernetika atau suatu sistem atau suatu misal organisasi, kita tidak akan pernah bisa melihatnya secara objektif, tetapi juga melihatnya secara subjektif. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, kita juga dipengaruhi olehnya juga. Nah, inilah yang disebut sebagai cybernetika tingkat 2. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis dipahami sebagai kajian individu yang melihat makhluk sosial untuk sebagai tujuan dari tradisi ini. Jadi, bagaimana makhluk sosial merupakan tujuan, itu adalah inti dari tradisi sosiopsikologi. Berasal dari kajian psikologi sosial, tradisi ini memiliki tradisi yang kuat dalam komunikasi. Dengan pendekatan individunya yang khas, tradisi-tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologi, efek individu, kepribadian, dan sifat, persepsi, serta kognisi. Meskipun teori-teori ini memiliki banyak perbedaan, mereka memperlihatkan satu sifat yang sama, yaitu sifat pribadi serta proses kognitif akan menghasilkan perilaku. Itu dari kebanyakan teori-teori sosiopsikologi. Nah, penjelasan psikologis penting dalam tradisi sosiopsikologi. Mekanisme-mekanisme universal yang ditentukan tindakan dianggap dapat ditemukan melalui penelitian yang diteliti. Konsekuensinya, tradisi ini menjadi suatu asosiasi, the ilmu komunikasi atau the science of communication. Banyak karya komunikasi terbaru dalam tradisi ini memperhatikan pada persuasi dan perubahan sikap, pemrosesan pesan, dan bagaimana individu merencanakan strategi pesan. Bagaimana penerima pesan memproses informasi pesan dan efek pesan pada individu. Bagian yang masih populer dalam pendekatan sosiopsikologis adalah teori sifat yang mengidentifikasi variabel
kepribadian serta kecenderungan-kecenderungan perilaku komunikasi yang mempengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. Saat ini kebanyakan dari teori komunikasi dengan tradisi sosiopsikologis lebih berorientasi pada sisi kognitif, yaitu memberikan pemahaman pada bagaimana manusia memproses informasi dari aspek kognitifnya, di mana berarti aspek psikologi kognitif sangat berpengaruh terhadap kemampuan memahami atau memproses suatu pesan. Dalam area ini, teman-teman, tradisi cybernetika dan sosiopsikologis bersama-sama menjelaskan sistem memproses informasi individu manusia. Input atau informasi merupakan bagian dari perhatian khusus, sedangkan output adalah rencana atau perilaku, merupakan bagian dari sistem kognitif. Pertanyaan-pertanyaan penting dalam penelitian area ini termasuk pada bagaimana persepsi direpresentasikan secara kognitif serta bagaimana representasinya diproses melalui mekanisme yang memperhatikan perhatian, ingatan, campur tangan, seleksi, motivasi, perencanaan, perorganisasian. Jadi teori ini sangat memposisikan input dan output sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem kognisi. Nah, dalam tradisi sosiopsikologi, dia memproses informasi secara individu dalam aspek psikologi, bukan secara mekanis. Nah, dalam aspek psikologi itu dipahami bahwa setiap pesan itu bisa dilihat bagaimana direpresentasikan atau dimaknai atau diinterpretasikan dalam aspek perhatian, ingatan, campur tangan, seleksi, motivasi, perencanaan, dan pengorganisasian. Banyak karya dalam tradisi ini berasumsi bahwa mekanisme memproses informasi manusia berada di luar kesadaran kita. Ini salah. Perlu dipahami bahwa sebagai pelaku komunikasi kita mungkin disadarkan pada aspek-aspek spesifik dan proses seperti perhatian dan ingatan, serta kita akan sangat sadar akan output tertentu seperti rencana dan perilaku. Tetapi proses internal itu sendiri berada di belakang layar para komunikasi yang mencoba untuk mencari dan menjelaskan sistem-sistem ini. Jadi yang dimaksud dengan berasumsi dengan di luar mekanisme yang ada itu salah. Kenapa? Karena pemrosesan informasi itu dilakukan secara sadar bagi manusia, oleh manusia itu sendiri. Itulah kenapa outputnya mereka sadar dan inputnya mereka juga sadar gitu. Nah, ada beberapa tema yang berbeda dalam tradisi sosiopsikologis. Bagaimana perilaku komunikasi itu dapat diprediksi, bagaimana memperhitungkan akomodasi terhadap situasi-situasi yang berbeda, bagaimana perilaku pelaku komunikasi mengadaptasi perilaku mereka, bagaimana informasi diasimilasi, diatur dan serta dilakukan dalam penyusun rencana, bagaimana dengan logika yang ada manusia membuat tentang bentuk pesan yang hendak digunakan, bagaimana makna direpresentasikan, bagaimana manusia menghubungkan penyebab-penyebab perilaku, dan bagaimana informasi diintegrasikan untuk membentuk sikap dan kepercayaan. Berikutnya, ragam tradisi sosiopsikologi ada 3, yaitu perilaku, di mana dia berkonsentrasi terhadap perilaku dalam situasi-situasi komunikasi,
Dan yang kedua adalah kognitif, di mana dia menekankan pada aspek pemikiran yang berkonsentrasi pada bagaimana eh, apa suatu perilaku itu dapat diperoleh, disimpan, dan diproses informasinya hingga menghasilkan perilaku tertentu. Jadi kalau yang pertama dia melihat pada aspek eh, sifat pribadi, sifatnya, perbedaan situasinya dan pembelajaran yang dimiliki, itu pada akhirnya dia eh, menentukan perilaku yang berbeda. Kalau ini bagaimana seseorang itu dapat memproses informasinya hingga dia bisa melahirkan output tertentu. Itu jadi berarti dia tidak menekankan pada aspek perasaan, tapi dia menekankan pada aspek proses secara kognitif. Dan yang terakhir adalah kajian genetik, dilihat dari efek-efek fungsi dan struktur otak atau neurochemistry dan faktor genetik dalam menjelaskan perilaku manusia. Banyak sifat serta cara berpikir dan perilaku individu yang diikat secara biologis dan dari pengaruh neurobiologis. Jadi di sini bisa diteliti bagaimana peran genetik itu dia mempengaruhi kondisi psikologis sosial seseorang. Begitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke part terakhir.